Itu dari UGM, itu resmi dan ada klarifikasinya. Ternyata Prima pun belum ada tahun 1985. Itu UGM yang mengatakan? Iya. Siapa? UGM Fakultas Kehutanan UGM resmi. Kalau nggak salah klarifikasinya masih ada itu. Dekan Fakultas Kehutanan, sorry. Dekan Fakultas Kehutanan. Siapa namanya? Sigit Dr. Sunarta. Sigit Sunarta. Oke. Itu Ternyata otoritas. Oke. Apakah UGM selalu benar? Enggak. Itu salah satu contohnya. Mereka mengatakan skripsi pada tahun itu dicetak di percetakan Prima. Padahal Prima baru berdiri 1986 dan baru berupa penjilitan dan fotokopi. Itu salah satu contoh. Makanya saya bilang, ya, statement dari Profesor Ova Emilia itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tidak ada basis mengatakan setelah kami membentuk tim ahli forensik, kimia, bla 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 bla, administrasi, kearsipan, maka kami pastikan 100% ijazah bla 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 asli. Enggak ada kan? Seolah-olah dia lone wolf, berdiri sendiri. Tidak mendasarkan pada temuan. Ada Dewan Guru Besar dan salah satunya mantan Dewan Guru Besar Profesor Kuncoro ketika saya debat di suatu tayangan ya di televisi malah bingung. Saya tanyakan dua hal penting. Prof di UGM tahun segitu ya Profesor Kuncoro itu lembar transkrip nilai itu diketik atau tulis tangan. Saya tidak tahu gitu kan. Terus yang kedua, lembar pengesahan penguji ada atau tidak? Saya tidak baca. Itu mantan ketua Dewan Guru Besar. Makanya kita nggak bisa menerima begitu saja. Belum lagi banyak hal. Ya, bantahan Pak Kasmujo juga nggak dijawab. Tiba-tiba dibilang ada pembimbing akademik Pak Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri sudah membantah. Bahkan info terakhir nggak kenal sama sekali dengan orang tersebut. Pak Kasmujo nggak kenal sama Pak Jokowi? Ya. Itu informasi dari mana? Ya, saya kan. Ya, saya lihat Anda langsung ke Ya, lapangan. meskipun nggak bisa direkam, nggak mau direkam. Oke. Pak Kasmujo mengatakan seperti itu kepada Anda? Bukan lewat Pak Kasmujo, tetapi ada seseorang. Pak Kasmujo nggak pernah kenal Pak Jokowi? Ya, gitu loh. Tetapi bukan statement dari Pak Kasmujo ya. Ya. Beberapa satu orang yang kenal dekat gitu. Jadi makanya hal-hal yang teknis itu nggak pernah terjawab oleh rektor karena apa? Statementnya berdiri sendiri. Coba dia bentuk Dewan Guru Besar, cari semua fakta itu, apa yang menjadi argumentasi kami dijawab, baru saya pun akan hormat. Wah, ini UGM yang saya banggakan. Jadi dibentuk tim dulu, guru besar untuk kemudian meneliti dan seterusnya, baru kemudian menyimpulkan untuk konferensi pers. Ya, dan jawab semua yang kami katakan tadi. Bahwa ya, lembar pengesahan penguji itu benar dari handpress atau letterpress, itu penting. Bahwa ada, saya harus buka ini, kalau seandainya itu dilakukan, berarti ada tekanan tertentu kepada UGM? Ya, tidak tahu Bang seperti itu. Tapi kan statementnya berdiri sendiri, setiap memberikan klarifikasi selalu rektor UGM. Dan beberapa kali? Beberapa kali, seolah-olah dia yang berkepentingan untuk itu. Gitu loh. Harusnya kan banyak ini pakar di UGM, di teknik aja ribuan pakar. Apa sih susahnya meneliti ini lembar pengesahan pembimbing skripsi itu? Apa benar ini handpress? Dia rekonstruksi. Benar nggak dengan handpress atau letterpress tahun segitu ada? Dengan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama seperti. Sebentar, ini yang diteliti apa? Dokumen tahun 2025. Skripsinya? Lembar pengesahan pembimbing skripsi. Lembar pengesahannya? Oke. Ya, lembar pengesahan pembimbing. Karena kita nggak bicara ijazah dulu nih, skripsi dulu ya. Ya. Oke. Lembar pengesahan penguji skripsi nggak ada. Oke. Lembar pengesahan pembimbing skripsi itu yang kami teliti, ya, secara dokumen forensik. Dan kami buktikan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama dengan Word dokumen 2025 yang disimpulkan oleh Dirtipidum atau Bareskrim atau sekarang mungkin Polda Metro Jaya, itu hasilnya dari handpress, letterpress. Itu kan bisa dijawab oleh ahli-ahli di UGM, Fakultas Teknik banyak ahli semacam itu. Kenapa nggak dilibatkan sampai detik ini? Dan kenapa tidak ada yang kemudian muncul satu persatu misalnya? Iya.
Nggak, itu pertanyaan juga. Kenapa kami mengundang UGM ya dalam hal ini beberapa tokoh UGM untuk kemudian hadir ataupun Zoom minimal, tapi kemudian tidak bersedia untuk hadir. Tapi saya ingin tanya, kenapa UGM itu kemudian tidak, ini saya bicara ya, apakah guru, apakah dosennya, apakah mungkin mahasiswa senior, saya nggak tahu. Yang punya kemampuan itu kenapa tidak muncul? Nah itu menjadi pertanyaan saya juga, Bang. Bang Aiman, Kenapa begitu saya salah banyaknya dikit, Bang. ahli di UGM? Bang Roy, Bang Rismon. Tetapi kesimpulan itu diambil oleh rektor sendiri. Bang Rismon, saya boleh nyelat sedikit nggak? Apakah ini bisa dipertimbangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 almarhum Bapak Cahyo Kumolo menyatakan bahwa rektor tidak lagi dipilih oleh Dikti, tapi akan dipilih oleh Presiden. Ini apakah tentang sesuatu sehingga mungkin beliau agak merasa ada beban jika harus beliau yang menyatakan bahwa ini adalah tidak asli atau bagaimana begitu? Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Selanjutnya, ya, bayangkan AI buatan UGM itu pun dibungkam sekarang. Ya, nanti tidak saya operasional. detailkan. Nanti saya LISA, detailkan itu. Lean Intelligence Service Assistant. Bayangkan, Lisa yang nggak tahu apa-apa, sebuah mesin, sebuah program itu pun harus dibungkam. Hanya karena mengatakan Jokowi bukan alumni UGM. Saya kira itu tidak Bentar dulu Bang, Anda nggak tahu teknikal tentang ini? Iya. Biar saya Itu jelaskan. silakan aja Untuk saudara pendidikan. bicara teknik. Tadi Anda nggak saya potong setengah jam ngomong. Berbeda pengertian antara bungkam dengan Ya. diperbaiki. Biar publik tercerahkan. Gitu loh. Kalau teknis silakan aja, saya nggak masuk ke situ gitu loh. Ya. Lisa, ya. Memang secara terbuka tidak dipublikasi. Dia pakai model apa? Tapi dari jawabannya saya bisa memprediksi itu cuma pakai LLMA fine tune dengan parameter 2 sampai 3 miliar parameter. Beda dengan yang ChatGPT 5 atau 4 itu 1 triliun lebih parameter. Dari jawaban singkat itu kira-kira itu saya prediksi. Dengan 2 sampai 3 miliar parameter untuk LLMA itu large language model fine attuned, artinya fine attune itu artinya di-train, dilatih dengan data internal UGM sendiri. Artinya jawaban dari Lisa itu merupakan hasil analisa Lisa berdasarkan dataset dari internal UGM. Dari internal UGM. Ya, dataset Skripsi, internal UGM. terus selanjutnya. Iya, makanya dibungkam. Sekarang pertanyaannya, berarti ada dataset internal UGM yang nggak kami ketahui sehingga dibuat simpulan. Lisa menyimpulkan. Berarti Lisa AI-nya UGM itu dia sebelumnya itu dimasukkan dalam tanda kutip ya, diinput seluruh data internal UGM dan dilatih ya. Ya. Jadi kalau crawlingnya ngambilnya itu adalah data internal UGM. Ya. Jadi kalau data internal UGM yang paling tepat ya Lisa sebenarnya. Anda mengatakan itu? Iya. Oleh karena itu seharusnya jangan di shutdown. Harusnya kalau kenapa ketawa Bang? Ngerti nggak? Sampai sekarang di shutdown. Kenapa di shutdown? Harusnya UGM sebagai lembaga universitas universal menjelaskan kenapa output seperti itu dikeluarkan oleh sistem atau sistem intelijen yang di-train, dilatih dengan data mereka sendiri. Ayo cerdaskan publik, jangan di shutdown, jangan dibungkam. Malah mungkin nanti Lisa jadi tersangka juga. Saya tambahin dikit. Oke. Jadi gini ya. Ini dia pakar forensik dokumen, nanti saya minta ke Bung Hendra. Nanti saya tambahin. Jadi teman-teman semua, sebenarnya ini sangat ironis. Ya. Tanggal 25 Juni 2025 kemarin, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emlia, itu meresmikan unit atau terminal, bentuknya seperti komputer gitu, ada gambarnya, bernama Lisa, Lean Intelligent Service Assistant. Asisten yang bekerja intelijen secara AI, ya secara artificial intelligence, bisa menjawab semua pertanyaan tentang UGM. Dan itu inputnya benar tadi yang disampaikan oleh Dr. Rismon ya, bahwa apa? Semua data pendidikan dimasukkan ke dalam itu. Semua data akademik dimasukkan ke dalam situ. Kalau saja dia robot, maka dia nggak bisa nyari kemana-mana. Tapi karena ini AI, ya artificial intelligence, atau dia punya akal imitasi, dia bisa juga mencari, mengcrawling yang tadi disampaikan ke data yang ada sumber. Jadi ini jujur mesin ini. Ya, karena mesin nggak mungkin bohong, kalau orang bisa suruh bohong. Mesin ini nggak bohong.
Dan menariknya, awal Desember yang lalu ya, mungkin bisa ditunjukkan beberapa peristiwa atau pemberitaan yang ada. Lisa itu ditanya oleh orang yang kemudian dari Lisa itu dipasang dengan megahnya di gedung namanya GIK, ya, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Itu adalah gelanggang, dulu gelanggang mahasiswa. Boleh tunjukkan Mas Roy? Ya, nah silakan kalau bisa ditunjukkan. Jadi artinya Lisa itu kebanggaan UGM. Nah ini. Jadi disebut diperbaiki usai sebut Jokowi bukan alumni UGM. Jadi ada orang umum ini. Kalau saya dan Dr. Desmond pasti dicurigai, gitu. Enggak, ini orang umum nggak punya salah apa-apa. Tanya, apakah Joko Widodo adalah lulusan UGM? Lisa menjawab, Joko Widodo bukan lulusan UGM. Ini mesin. Jujur ini dalam tanda kutip ya, gitu. Celakanya apa? Betul tadi kata Bang Aiman. Jangan-jangan Lisa ini jadi tersangka ke-9. Karena sekarang sudah di shutdown tadi, ya, sudah nggak boleh ngomong dan diinput dengan data-data yang mudah. Ini bahaya. Next coba. Ini bahaya. Next. Kenapa saya bilang bahaya? Begini, dalam Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35 yang sekali lagi ya, Mas Petrus, saya yang membuat juga Undang-Undang ITE. Ya, itu jelas kalau ada pembuat Lisa bisa jadi tersangka. Kenapa? Saya bilang tersangka. Dia sudah dalam pasal 35, Mas Aiman. Dia justru sekarang merekayasa jawaban Lisa. Artinya yang tadinya benar direkayasa. Benar seolah-olah tidak benar. Itu pelanggaran pasal 35. Jelas betul. Sesuatu yang tidak orisinal dibuat seolah-olah orisinal. Ini malah bahaya banget. Harusnya UGM itu kampus yang saya cintai, kampus saya, kampusnya Dr. Desmond, kampusnya Dr. Tifa, itu membiarkan, karena ini jawaban jujur dari Lisa. Kenapa Lisa? Ini bukan nama belakangnya Mariana loh ya, lain lagi nih. Ya, ini sudah pakai jaket alma mater, sudah pakai logo UGM. Ya dia jawabannya jujur. Saya sedih sekali. Kenapa UGM sekarang malah menyuruh Lisa berkata bohong? Itu masalahnya. Atau siapapun dia. Kalau ada orang yang nanti memprogram ulang, ya Dr. Desmond, memprogram ulang Lisa ini, memasukkan kata-kata yang salah, itu rusak nanti. Kenapa? Karena misalnya dia berpikir, lazimkah IPK 2,5 lebih sedikit bisa selesai 5 tahun? Dengan adanya terminasi sarjana muda. Kalau kemudian dikatakan iya, berarti banyak banget nanti. Semua yang lulusan-lulusan yang 6 tahun, 7 tahun itu tiba-tiba dicek 5 tahun sudah lulus. Gara-gara seseorang yang sebenarnya tidak benar dimasukkan jadi salah semuanya. Parameternya sisa. Ini mirip-mirip Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Dimasukkan script yang namanya JSON script, kemudian semua salah. Jadi sekali lagi di saat ini saya mengatakan sedih banget ya. UGM itu tadinya mau punya kebanggaan di Dies Natalis besok 19 Desember. Bubar nih gara-gara Lisa ini. Karena Lisa malah berkata jujur. Jadi orang yang jujur malah ditersangkakan. Itu Mas Aim. Tambahan dikit Bang. Ya, Sebenarnya statement yang berdiri sendiri dari Profesor Ovaemilia itu justru dibantah oleh Polda Metro Jaya sendiri pada saat sidang KIP 17 November 2025 yang lalu. Ya, barang bukti yang disita adalah transkrip nilai sarjana muda dan transkrip nilai sarjana muda untuk yudisium sarjana muda. Jadi makanya saya bilang statement berdiri sendiri yang tidak ditopang oleh ahli, oleh sekelompok peneliti di UGM yang sebenarnya banyak sekali, bertentangan justru dengan barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya. Sarjana muda, transkrip nilai sarjana muda, yudisium pun sarjana muda. Jadi yang benar itu ya Lisa, mungkin maksudnya dia bukan alumni UGM, S1 UGM maksudnya dia. Mungkin yang lain-lain, sarjana muda atau yang lain gitu. Jadi di dalam Lisa itu, dia kan based on data. Ditarik data itu di mining, ya, di mining berdasarkan database di dalam server mereka. Ini nggak mungkin bohong. Baru ditarik kesimpulan generatif.
Dan oleh ChatGPT misalnya, kalau kita bandingkan dengan ChatGPT, untuk urusan internal UGM, Lisa harusnya lebih advance. Jauh lebih Jauh. advance meskipun jawabannya lebih pendek, paling 1 paragraf saja Ya. karena memang parameternya cuma Tapi 2 sumber miliar datanya, sampai 3 miliar. walaupun cuma 3 miliar tadi, kalau ChatGPT kan 1 triliun ya, itu lebih Jawabannya tentu lebih spesifik, jauh lebih Oke. spesifik daripada ChatGPT. Bukan karena parameternya yang banyak, kalau ChatGPT kan 1 triliun parameter. Tetapi karena dia Data luar spesifik semua. dilatih dengan dataset internal UGM. Oke. Dan lucunya, Anda bisa pastikan bahwa itu data set internal UGM. Ya. Yes. dan lucunya gini Mas Aiman, jawaban dari Humas UGM ini sungguh konyol. Dikatakan, kenapa kemudian sekarang dihentikan atau di shutdown? Kami sedang melatih Lisa. Lisa ini emangnya binatang gitu bisa dilatih. Ini mesin canggih. Nggak usah dilatih, tinggal dimasukkan dalam sepersekian detik dia udah langsung merecord. Tapi dari mana datanya itu adalah data setnya internal UGM? Udah dikatakan pada soft launching tanggal Oke. 25 Juni yang lalu, Lisa ini dibuat oleh unit tersendiri di UGM dan kemudian bekerja sama dengan Oke. PT Botika. Jadi misalnya bukan hanya skripsi, ada skripsi, lembar pengesahan, SKS, mungkin KRS, kartu Itu rencana studi, masuk. semua. Masuk. Itu masuk semua. Dan anehnya gini juga, ini sekaligus kritikan saya terhadap UGM. Ini kan mesin milik lembaga publik ya Bang Rismon. Tidak ada satupun keterangan. Kapasitasnya berapa, pembuatnya siapa, yang bertanggung jawab siapa. Ini kan uang rakyat untuk membuat Lisa ini gitu loh. Kalau Lisa kemudian nanti direkayasa, kemudian berbuat jawabannya salah. Wah ini harus dilaporkan nih orang yang merekayasa dan membuat salah dan menyuruh mesin itu orang saja disuruh berbuat salah, apalagi mesin dibuat salah. Konyol ini, benar-benar. Nanti kita dengarkan Bung Hendro, selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.